Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati kepada Ibu Melasandra MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan juga teman-teman kelas RA5 manajemen. Baiklah, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan kepada puji syukur kehadiratillahirobbi yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi online hari ini. Baiklah, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Dan pemateri yang pertama ada Nurul Lutfia, dan yang kedua ada Intana, dan yang ketiga ada Priyati Anggrage, dan yang keempat ada Onya Olivia, dan yang kelima ada Muhammad Riki, dan yang keenam ada Inayah Hidayati, dan yang ketujuh ada Tia Novianti, dan yang kedelapan ada Anissa Miftah Wuliana, dan yang kesembilan ada Siti Nurjana, dan yang ke-10 ada Muhammad Akbar. Baiklah, langsung saja materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di dalam kurun waktu tertentu. Terima kasih, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada 3, yang pertama keseluruhan permintaan dan penawaran, aggregate demand and supply. Keseluruhan permintaan aggregate demand adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan keseluruhan penawaran aggregate supply adalah keseluruhan penawaran barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. Nah, yang kedua, investasi. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini juga mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu ya. Untuk yang terakhir yaitu komisi dan tabungan. Apa sih komisi? Nah, komisi adalah pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Baik, selanjutnya konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. 1. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto atau PDP. 2. Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB). 3. Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Neto (PNN). 4. Net National Income (NNI) atau Pendapatan Nasional Neto (PN). 5. Personal Income (PI) atau pendapatan perorangan. 6. Disposable Income (PDI) atau pendapatan disposable. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dan yang selanjutnya yaitu tentang manfaat pendapatan nasional, yang dimana terdiri dari 6 poin. Poin pertama yaitu membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Dan yang kedua yaitu menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Yang ketiga, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Yang keempat, mengetahui menelah susunan struktur perekonomian. Yang kelima, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Yang keenam yaitu mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Materi selanjutnya ialah komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan. Yang kedua ada komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi. Yang terakhir ialah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan metode perhitungan produksi, yaitu pendapatan nasional yang dihitung menggunakan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan selama 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dirumuskan. Rumusnya yaitu Y sama dengan dalam kurung Q1 dikali P1 tutup kurung ditambah
dalam kurung Q2 dikali P2 ditambah titik-titik tambah QN dikali PN. Dengan artian Y yaitu pendapatan nasional, Q yaitu untuk jumlah barang atau jasa, P yaitu harga barang atau jasa. 1, 2, sampai ke N itu sama dengan jenis barang atau jasa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Metode pendapatan adalah pendapatan nasional menggunakan pendapatan dihitung menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan produksi kepada rumah tangga perusahaan. Rumus perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah I ditambah W ditambah B. Keterangannya yaitu R sama dengan rent atau sewa, I interest atau bunga, W wages atau upah, B sama dengan profit. Oke, materi selanjutnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X M. Keterangan: Y pendapatan nasional, C consumption, I investment, X ekspor, M impor. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana. Saya di sini akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menciptakan kemakmuran pada golongan masyarakat tertentu. Beberapa indikator yang dapat digunakan, salah satunya yaitu dengan koefisien Gini. Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan agregat secara keseluruhan yang angkanya terkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut kurva Lorentz. Yang kedua yaitu kriteria Bank Dunia. Bank Dunia telah membuat kriteria berkaitan dengan distribusi pendapatan, yaitu mengukur ketimpangan distribusi pendapatan sesuai negara dengan melihat besar kontribusi dari 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan menurut Bank Dunia sebagai berikut. 1. Jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional sama dengan ketimpangan tinggi. Yang kedua, jika 40 penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, ketimpangan sedang. Yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, itu termasuk ketimpangan rendah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat rekan-rekan kami sampaikan dalam materi pendapatan nasional. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator izin pamit undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.